Cek cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, salam satu hobi teknisi Minang di bidang elektro. Ya, oke teman-teman. Maaf sebelumnya ya teman-teman. Baru sekarang saya bisa upload video karena ada urusan lain yang tidak saya bisa tinggalkan ya teman-teman, yaitu di video kali ini saya akan bahas tentang sebuah switch model power supply ya teman-teman, atau SMPS ya. Baiklah, kita putar intronya dulu. Oke. Teman-teman, sebelum teman-teman merakit sebuah SMPS, kita harus tahu dulu cara kerja sebuah SMPS ini ya teman-teman. Yang ini adalah gambar singkat atau dasar sebuah SMPS ya. SMPS itu ada beberapa macam ya teman, yang beredar di pasaran dengan menggunakan metode-metode lain dan skema-skema yang berbeda ya teman. Untuk dasarnya ada menggunakan topoli ya teman, topoli full break, half break, big back dan lain-lainnya ya teman, yang fungsinya bersama ya teman, dengan menggunakan switch juga ya teman, yaitu MOSFET ya sebagai penguatnya ya. Untuk awalnya sebuah SMPS itu harusnya misalnya dari PLN ya teman, PLN 220 volt, maka akan disiarkan menjadi 300 volt DC ya teman. Kenapa dia bisa menjadi 300 volt DC ya? Karena sudah disiarkan dan sudah ditambahin elko ya teman, elko primernya ya, yang tegangan tinggi itu sekitar, kita buat aja di sini ya, sekitar 450 volt misalnya, 220 mikrofarad. Dia menyimpan arus, maka tegangannya menjadi 300 volt DC. Jadi 300 volt DC, dan dia akan arus plus ini masuk ke gulungan pertama trafo ya teman, gulungan pertama trafo, dan gulungan akhir ini masuk ke MOSFET yang pertama dan drain MOSFET yang kedua ya teman. Dan ini yaitu metodenya half break ya teman, metode topoli half break ya. Kalau topoli half break itu tegangan yang masuk pada trafo sekitar 150 volt ya teman-teman. Kalau full break ya murni dari 300 volt masuk ke trafo ya teman, otomatis gulungannya lebih banyak ya. Dan kalau topoli biasanya kalau nggak salah menggunakan satu MOSFET aja ya teman, seperti racun, TV dan lain-lainnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kalian mungkin di kolom komentar, mengapa tidak ada rangkaian seperti PWM-nya ya teman. Nah, ini adalah PWM-nya ya teman. Nah, ini adalah bentuk simpelnya sebuah PWM. Kalau rangkaian aslinya itu menggunakan IC TL 494 ya, atau merek lainnya ya, sebagai kontrolnya PWM, kemudian dikuatkan melalui transistor, kemudian masuk ke kaki gain MOSFET masing-masing MOSFET ini ya teman. Dan maka MOSFET ini akan bekerja seperti mati dan hidup ya teman, bergantian sesuai waktunya ya teman-teman. Maka dia bisa men-switch trafo agar bisa mengeluarkan tegangan pada outputnya ya teman, dan menyimpan energi pada sebuah trafo dalam bentuk medan magnetik, kemudian dikeluarkan melalui kumparan lilitan sekunder ya teman-teman. Oke,
Untuk lebih jelasnya kita coba lihat aja ya sebentar ya teman-teman. Oh, sebuah grafiknya ya, atau kita cek dulu trafonya ya. Nah, ini untuk trafonya, dan RP ini adalah hambatan untuk hambatan primer ya teman. Di settingan default aja ya 0,001, dan hambatan sekundernya 0,008. Nah, ini kita buat 008 juga. Yang ini RP ini ya teman. Nah, yang RS ini ya ini ya teman. Yang RT ini gulungannya ini. Kemudian tuh lilitannya ya, LP ini adalah satuan Henry-nya ya teman. Misalnya kalian coba ukur ya, kalian coba ukur berapa mili Henry-nya ya. Kalau ini kita buat Henry aja, ini 1 Henry aja ya, kita buat ini 1 Henry. Ini 30 mili Henry ya. Kalau nggak salah untuk primernya harus 30 mili Henry kalau sebuah SMPS. Hal break nih ya teman. Untuk Denny cycle-nya 0,5 ya. Untuk ini NP ini adalah lilitan primernya sebanyak 40 lilit ya teman. 40 lilit ya. Untuk NS nya sekunder ini sebuat 22 lilit aja ya. Kita coba berapa tegangan yang keluarnya nanti ya teman. Kita coba lihat grafiknya ya. Kita lihat grafik dulu ya. Nih, kita coba lihat grafik. Oke teman-teman, kita coba lihat grafiknya. Untuk VN nya ya, kita lihat VN nya dulu. VN nya terbaca 300 volt DC ya. Kalau AC dia gelombangnya sinusoida ya. Kalau ini DC dia lurus teman-teman. Untuk cek Vout nya ya, ini Vout ini antara plus sama CT ya teman, plus sama CT. Kita cek. Nah, ini harus Vout nih harus plusnya ya, dan ini CT dan min yang V ini ya. Oke, kita cek ya. Ini sekitar, kita berbesar ya. Ini tegang inputnya, tegang arus plusnya, minnya ya teman-teman. Antara plus ke min menjadi 100 volt ya, sekitar 100 voltan. Berarti untuk merakit sebuah SMPS dengan keluaran 50 volt, kita harus menggulung trafo switching itu dengan 40 lilit dan 22 lilit ya untuk sekundernya, dan primernya sekitar 40 lilit ya, yang akan mengeluarkan arus atau tegangan sebesar 50 volt ya, 50 volt DC ya. Ini 50 volt naik ya, sehingga naik menjadi 0,008 ya, ini 18 nya, karena ada sebuah elko ya. Oke teman, kita bisa cek itu. Oke teman, untuk arusnya tergantung lilitan dan besar kawatnya ya teman-teman. Cek arusnya ya, berapa bos. Nah, ini gelombang arusnya ya teman, seperti ini jadinya ya. Ke ini saya agak kurang ngerti ya teman. Oke, seperti ini sebuah rangkaian SMPS ya teman. Oke teman-teman, itu aja video kali ini ya teman. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf ya teman. Oke, sampai jumpa di video saya.